Itu ya gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana sampai Kak Fitri itu mau ke Makassar dia terlambat. Setahu gue nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Bye. Saya Mahir At-Twailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab dengan sebutan tukang obat. Saya himbau 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Darah kami kucurkan untuk membela kehormatan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikita Mirzani bangsat. Ini perusak moral. Penjarakan dan tangkap lonte-lonte keparat semacam Nikita Mirzani. Jangan mau aparat hukum dibayar sama selangkangannya yang murah dan busuk itu, saudara. Enggak, saya tidak akan berhenti. Tidak ada yang saya tidak punya backing. Tidak. Mau dia katanya punya backingnya polisi, backingnya TNI, backingnya pejabat konglomerat, backing saya Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah wal Jalalah, Tuhan pencipta alam semesta. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Ketika Mahir At-Twailibi masuk berangkap Nikita Mirzani. Bersangkutan dilaporkan oleh salah satu pelapor yang merasa terhina. Jadi untuk teknisnya secara mendetail nanti setelah saya mendapatkan laporan kalian. Masih sanksi ya? Kalau ditangkap jadi apa? Tersangka. Ya. Sudah tersangka berarti? Sudah ditangkap dong? Sudah tersangka ya, Mbak? Ya, abis ini nanti gue akan laporin biar pasalnya makin banyak. Jadi mau bikin laporan juga nih? Iya, supaya dia nggak keluar dari penjara. Siapa yang tak kenal Nikita Mirzani? Artis dan model seksi yang satu ini memang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia sebagai wanita yang suka coplas-coplas, belak-belakan, suka nyinyir, dan doyan berkomentar. Jadi si Rizik pulang hari ini. Jakarta macet gitu. Dia siapa sih bikin macet? Habib itu kang obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja kang obat berarti itu. Ntar bikin lagi demo apa? 712 gitu atau 717. Apa saja yang terlontar dari mulutnya pasti dan selalu mendatangkan polemik di tengah masyarakat dan mengundang perseteruan dengan pribadi-pribadi yang menjadi sasarannya. Bukan hanya soal mulutnya saja, penampilan perempuan yang 3 kali gagal membina rumah tangga itu pun selalu buat geleng-geleng kepala. Maka wajar dan tidak mengherankan kalau kemudian ia dikenal sebagai artis yang kontroversial, selalu menjadi sorotan publik dan dipandang sebelah mata. Hal yang sama terjadi ketika wanita yang disapa dengan sebutannya itu mengomentari ribuan massa yang memadati Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut kepulangan Habib Rizik Shihab dari Arab Saudi. Itu ya gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan, macet di mana-mana sampai Kak Fitri itu mau ke Makassar dia terlambat. Memperhatikan kerumunan massa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan menyebabkan arus lalu lintas jadi macet dan bahkan beberapa warga dan masyarakat terganggu penerbangannya. Nikita pun bersuara dengan menyebut bahwa si Habib itu tukang obat. Setahu gue nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Bye. Pernyataan mantan istri Dipu Latif itu sontak membuat para pendukung Rizik bereaksi keras dan menyerang si artis, termasuk Mahir At-Twailibi atau Sony Ernata. Ini si lonte keparat itu nonton juga. Karena saya ini ganteng, saya kece, dia bilang saya homo, saudara.
Padahal dia sendiri lesbi, selangkangannya itu udah dijilat-jilat sama anjing-anjing betina. Selain menyebut Nikita sebagai babi betina lonte penjual selangkangan, Mahir yang mengaku ustadz tersebut mengancam bahwa akan mengepung rumah Nikita dengan menggandeng 800 orang laskar pembela ulama. Saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Mahir At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Dari sinilah awal mula Sony Ernata atau Mahir At-Twailibi masuk perangkap seorang Nikita Mirzani. Alhamdulillah akhirnya dia nggak bisa berkicau lagi di media sosial. Kan kemarin juga baru ada video baru lagi tuh yang ngata-ngatain gue juga kan di TikTok kalau nggak salah. Jadi kan dia gara-gara Instagramnya hilang, jadi dia mainnya di TikTok. Wah, kacau banget ngomongnya. Mahir mengeluarkan kata-kata kotor itu kepada Nikita mungkin dengan perasaan bahwa dia itu suci dan saleh. Tidak sama seperti Nikita yang dalam pandangannya mungkin adalah wanita murahan, malah sama rendahnya dengan piaraan. Akan tetapi, dari kata-kata inilah dapat dinilai bahwa ia sama saja dengan Nikita Mirzani. Malahan mungkin saja seorang Nikita Mirzani saja belum pernah sekasar itu menilai orang lain. Lonte tetaplah lonte. Bukan hanya Nikita Mirzani, bukan hanya lonte, tapi lonte residivis, lonte kriminal. Ya, dia diduga kuat telah melakukan penganiayaan dengan menyuruh membayar orang sekian juta untuk menganiaya. Tak ada bedanya mulut dia sebagai seorang yang mengaku sebagai ustadz dengan seseorang Nikita yang dinilai sebagai babi lonte penjual selangkangan itu. Tapi apa mau dikata, lonceng perang yang sudah dibunyikan itu telah disambut oleh si Mahir. Dan yang terjadi justru Nikita semakin menjadi-jadi membongkar keburukan Mahir. Bukan hanya Nikita, warganet juga ikut-ikutan membongkar aibnya. Bahkan ulama terkenal Syekh Ali Jaber pun terpaksa turun tangan karena situasi di antara keduanya semakin panas. Sebagai seorang yang mengaku ustadz, Mahir harusnya mencamkan baik-baik himbauan Syekh Ali Jaber bahwa jangan mudah menghakimi orang dari gaya berpakaiannya dan jangan pandangi wanita yang belum berhijab dengan buruk. Itu urusan Allah. Selain itu, musisi terkenal Iwan Fals pun turut meramaikan arena perang urat saraf itu dengan membuat bowling. Hasilnya cukup mengagumkan. Nikita menang telak. Mahir semakin dipermalukan. What your favorite song? Gimana nyanyinya? Feeling good, like I should. Feeling cold, nonton neighborhood. Nasi sudah menjadi bubur. Mahir memang terkenal ucapannya yang kasar dan suka mencaci maki. Dan dengan dibukanya hinaan Mahir terhadap Habib Lutfi oleh Nikita Mirzani, akhirnya dia dilaporkan ke polisi oleh warga NU. Dan kini dia berurusan dengan polisi dengan ancaman 6 tahun penjara. Melihat seperti itu, berikut ini adalah komentar Nikita Mirzani setelah tahu Mahir ditangkap polisi. Ya senang, alhamdulillah akhirnya dia nggak bisa berkicau lagi di media sosial. Ya abis ini nanti gue akan laporin biar pasalnya makin banyak supaya dia nggak keluar dari penjara. Ustadz Mahir, saya melihat Anda itu seseorang dengan kepribadian ganda. Yang pertama, Anda kemarin berdebat dengan seorang wanita, tepatnya Nikita Mirzani. Gara-gara menurut Anda Nikita Mirzani menghina seorang Habib. Anda minta kepada Mbak Nikita untuk menghormati Habib. Bagus. Walaupun bahasa yang Anda sampaikan menurut saya sama sekali tidak berakhlak dan tidak bermoral dan beretika. Tapi di sisi lain, Anda justru menghinakan habaib. Dalam hal ini guru kami Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya jadi mikir, ada apa dengan Anda? Di satu sisi diminta untuk menghormati habaib, sementara di sisi lain Anda menghinakan habaib. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk menghormati zuriyahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka adalah ahlu baitil Mustafa Tuhuri. Mereka itu adalah ahli bait yang suci. Bahkan dikatakan la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafiqun syaqi. Dan tidak membenci ahlul bait kecuali mereka orang munafik dan orang-orang durhaka.
Maka saya heran, selalu saja Anda membuat masalah dan memancing-mancing. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Mahir, mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal.